teman-teman, saya bareng Pak Adip di Prana Engineering. Wah, niki Pak Komang spesial niki jenderal lapangan dan dari Widaya Engineering, Maju Bangun Persada. Dan saya agak uyang-uyangan niki ampura, tapi dia sadar ya. Karena proyeknya rock and roll niki. Jadi kita akan membahas mengenai RAB. Jadi sebelum hari Minggu kita bakal meeting dengan klien kita Pak Rembo dan Bu Petra. Kita akan membahas masalah RAB bangunan proyek mereka. Kita lihat bagaimana prosesnya. Tanggal 25 Juli dan klien saya baru habis pogo dari Belanda. Ketemu social distortion, kayak ngairi kan. Ngairi, demen ngairi Bapak. Jadi teman-teman, kita bakal diskusi tentang RAB, rencana anggaran biaya proyek mereka di Lepang. Dan saya udah sama Pak Jun dan Pak Adip di Prana. Oke, kita lihat gimana proses diskusinya. Setelah merumus sekian lama, akhirnya meeting kita sudah selesai dan kliennya sudah ketemu dan sedikit pusing kelihatan wajahnya. Biasa kalau ngeliat desain senang, ngeliat harga, gitu. Tapi ya kita bikin adalah benteng Takeshi. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa menampung banyak orang. Oke, that was proses diskusi bareng Bu Petra dan Pak Rembo. Jadi dari Pak Jun dan Pak Adip sudah menyampaikan ya. Kita udah diskusi dengan mereka di gudang pabrik letternya. Kita menyampaikan beberapa hal masalah RAB. Jadi RAB-nya teman-teman kita udah fixkan dari pihak kontraktor. Jadi kita tunjukkan kepada klien. Nah, di sana kita ada diskusi kembali mengenai detail-detail tertentu di bagian finishing. Jadi dari Pak Jun, kita mulai dari masalah bangunannya. Kondisinya di sini karena proyeknya dasarnya, jadi proyek ini dipercepat atau ingin segera dimulai dari pihak klien. Sedangkan dari desain yang kita siapkan itu sebenarnya nggak 100% udah fix sih. Jadi akan ada penyesuaian kembali di bagian desain interiornya. Karena yang saya ajukan ke pihak klien adalah selain dari desain arsitektur bangunan, dari pihak Gauri juga mengerjakan desain interiornya. Hal yang bisa terjadi di sini adalah penyesuaian kembali ke material di bagian dalam rumah. Misalnya seperti keramik lantai, cat dinding, atau ornamen-ornamen lainnya. Namun kalau ini kita tunggu sampai selesai, proyek nggak bakal mulai. Kita tunggu desain sampai klop itu bakal waktu yang lumayan lama, 2 bulan atau 3 bulan. Sedangkan klien ingin proyek ini bisa mulai. Jadi saya kasih saran ke pihak kontraktor dan klien, mulai aja nggak apa-apa. Karena di bagian struktur itu mutlak nggak bakal kita gonta-ganti. Kita harus ikuti yang namanya ilmu struktur yang benar, penerapan yang sudah pasti, hukum pasti. Kalau masalah desain itu masalah rasa atau masalah taste, itu masih bisa kita atur. Istilahnya kalau udah struktur ya udah, besi harus segitu, ukurannya harus segitu. Coran semen harus sekian, mutu K300 atau K250, ya udah harus itu kita pakai. Nah, bakal kita rubah-rubah agar sesuai dengan standar dan prosedur yang sudah kita perhitungkan menggunakan program dan kalkulasi dari pihak yang sudah bersertifikasi. Jadi kita pakai tim yang udah benar-benar ahli di sini agar aman bangunannya. Oke, itu dari kondisi kontrak dari kontraktor fisik dari Pak Jun. Kalau dari Pak Adip, jadi kita di bagian MEP, Mechanical Electrical Plumbing. Di sini dari Pak Adip mengajukan ke klien untuk bagian toilet atau kamar mandi itu, atau lebih kita kenal sebagai apa nama istilahnya, armatur. Ada kloset, ada shower, ada wastafel, itu kita pakai struktur ya teman-teman, yang standar. Nah dari Ibu Petra bilang beliau ingin punya kloset atau tempat buang air besar yang nempel langsung ke dinding.
Jadi bagian belakang kakinya itu tidak ke bawah gitu ya, nempel langsung attach to the wall. Jadi ini bagus, ini benar-benar modern dan hygiene. Jadi kebayangkan banyak kloset yang umumnya di bawah itu pasti bakal ada kotoran yang diem di situ, bersihnya susah. Nah kalau dia attach to the wall atau attach nempel ke dinding, bagian bawahnya gampang dibersihin. Itu masuk akal, tapi harganya bakal beda karena barangnya itu spesial ya, dan penerapannya beda juga dengan kloset biasa. Jadi itu kita adjust kembali. Dari Bu Petra bilang oke, nggak apa-apa, kita atur itu, kontraknya direvisi sedikit. Jadi beberapa bagian mungkin akan kita sarankan ke klien untuk memilih sendiri. Karena ini ribet banget ya. Misalnya kalau kita mau milih lampu, aksesoris dan segala macam itu banyak macamnya, ribuan, bahkan jutaan. Jadi banyak, ada yang warna ini, model gini dan begitu, banyak lagi. Tapi pada dasarnya saya sebagai desainer dan tim Gauri di sini akan mengarahkan apa yang cocok untuk desain. I think that's it for now. Untuk masalah kontrak kita udah sepakat, kita revisi kembali. Dan berikutnya kita bakal lihat di mana final, jadi benar-benar puncak dari acara yang kita perjuangkan selama ini, dari desain, konsultasi dan segala macam. Akhirnya kita bakal sign kontrak. Jadi saya bakal hadirkan tim penasehat saya untuk di bagian keuangan, dan dari Pak Rembo dan Bu Petra juga akan menghadirkan agar proyek ini aman secara hukum dan sesuai dengan prosedur yang mengamankan kedua belah pihak. Oke, kita lihat bagaimana proses ketemu dengan mereka, dengan klien, dan sign kontrak. Tadi itu kita udah sign kontrak dengan Pak D. Rembo, dengan Bu Petra juga. Jadi saya hadirkan juga konsultan pajak di sini untuk mengatur bagaimana cash flow di sini untuk di project. Dan sekarang kita lagi di dalam pabriknya Pak D. Rembo di Soka. Kita bakal evaluasi sedikit bangunan di sini ya, karena kalau nggak salah ada problem sedikit. Ini menyangkut masalah bisnis mereka. Ini di luar dari proyek yang baru yang kita tanda tangani barusan sih. Tapi kurang lebih karena sudah dipercayakan dengan tim Gauri, dengan Pak Jun dan Pak Adib, kita bakal evaluasi dulu. Jadi it's a good news, kita sudah sign kontrak dan proyek ini bakal start segera. Sekarang kita lihat dulu yuk, let's go. Oke, 16 Agustus dan akhirnya proyeknya udah start di lapangan ya teman-teman. Kita lihat proses di belakang saya ini, kita lagi stake down menggunakan teodolit dan bersama ars topografi lagi. Jadi tim beliau kemarin dipimpin oleh Pak Komang itu sudah melakukan pengukuran di awal. Setelah proyek deal, ars topografi juga kita pakai kembali di sini, kita kerjasama untuk penentuan titik pondasi atau titik-titik poin di mana kita harus menggali untuk menempatkan pondasi untuk bangunan. Jadi tujuan dari stake down itu adalah agar semua yang kita desain dalam perencanaan itu sesuai dengan penerapan di lapangan. Jadi kalau kita kasih gambaran yang namanya kalau ukur manual tidak sepresisi atau sedetail menggunakan alat. Jadi ini kemungkinan titik pondasi itu bakal benar-benar akurat banget dengan desain yang udah kita terapin. Lumayan panas dan lahannya kalau diperhatiin ini dari terakhir waktu kita upacara di sini kemarin udah benar-benar lembab banget. Kita lihat gimana proses take down-nya yuk. Come on.
that was the condition on the field, the situation. Jadi akhirnya di video keempat ini untuk proyek Pak Rembo dan Bu Petra untuk di Lepang kita akhiri dulu. Jadi teman-teman kebayang ya, 4 video untuk menyelesaikan proses desain dan sign kontrak. Dari semua proyek yang saya punya itu jarang ya, paling video 1 kedua udah beres, jadi kita udah bisa mulai. Tapi karena kondisinya spesial ini, jadi perasaan saya benar-benar bahagia, senang istilahnya bisa memenuhi keinginan mereka, walaupun banyak yang namanya challenge di sini. Saya tidak bilang itu masalah ya. Jadi bagi saya masalah itu seperti vitamin yang bisa membuat kita berpikir lebih, berusaha lebih, dan memberikan yang terbaik untuk klien-klien kita di Gauri. It's a good thing, it's udah deal, kita bakal mulai. Jadi di part berikutnya kita bakal memperlihatkan bagaimana proses pembangunan di lapangan, dan tentu saja juga saya bakal memperlihatkan desain yang lebih detail lagi. Jadi kemarin kita udah lihatin di part ketiga, itu desainnya masih secara dasar ya, belum detail banget, dan ada desain interior juga yang bakal kita perlihatkan. Tapi kita lihat nanti aja, gampang lah. Oke, guys, thank you for watching. Stay tune untuk part berikutnya, part kelima, bagaimana proses di lapangan. Keep stay tuned at our channel Gauri Art Division Studio. Thank you for watching.